Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anwar Maulana dengan NPM 101211593 dari kelas A3 Manajemen. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang peran perusahaan dalam pembangunan. Peran perusahaan dalam pembangunan ini merupakan memainkan peran kunci dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial di suatu negara melalui pertumbuhan ekonomi, investasi, tanggung jawab sosial, dan inovasi. Perusahaan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitar. Peran pemerintah dalam pembangunan juga mempunyai wewenang dan kemampuan untuk mengelola, melaksanakan program-program pembangunan daerah, karena pemerintah daerah memegang peranan untuk menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi ini perusahaan mendorong melalui aktivitas produksi, perdagangan, dan layanan yang mereka sediakan. Pertumbuhan ini menghasilkan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini memberikan sumber pendapatan yang stabil dan mengentaskan kemiskinan. Yang selanjutnya adalah investasi dalam infrastruktur dan teknologi. Infrastruktur. Perusahaan berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan pembangkit listrik yang meningkatkan konektivitas dan fasilitasi kegiatan ekonomi. Yang kedua yaitu adalah ada teknologi. Perusahaan juga berinvestasi dalam teknologi seperti digitalisasi dan otomatisasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dan yang ketiga adalah inovasi. Investasi dalam infrastruktur dan teknologi mendorong sebuah inovasi perusahaan dan memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan produk dan layanan baru. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama yaitu mengentaskan kemiskinan. Perusahaan dapat membantu mengentaskan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat, pelatihan keterampilan, dan akses ke modal. Yang kedua, tanggung jawab sosial perusahaan ini yaitu dari segi pendidikannya. Perusahaan dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan dengan menyediakan beasiswa, fasilitas produksi, dan program pelatihan yang bisa untuk meningkatkan sebuah pendidikan bagi masyarakat sekitar. Yang ketiga itu adalah kesehatan. Perusahaan dapat membantu meningkatkan akses ke layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Yang selanjutnya adalah keberlanjutan lingkungan. Dengan adanya sebuah peran pembangunan keberlanjutan, ada juga keberlanjutan terhadap lingkungannya yang menciptakan sebuah energi bersih, daur ulang, dan pengurangan limbah dan konservasi lingkungan. Yang pertama yaitu adalah energi bersih. Perusahaan dapat beralih ke sumber energi terbarukan dan menerapkan praktik efisiensi energi untuk mengurangi jejak karbon mereka. Yang kedua yaitu daur ulang dan pengurangan limbah. Perusahaan ini dapat mengimplementasikan inisiatif daur ulang dan pengurangan limbah untuk mengurangi dampak lingkungan. Yang ketiga yaitu konservasi lingkungan. Perusahaan dapat mendukung pelestarian lingkungan melalui program penanaman pohon, perlindungan habitat, dan kegiatan konservasi lainnya. Selanjutnya ada juga dengan kemitraan dengan masyarakat lokal. Hal ini supaya bisa menciptakan branding perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Yang pertama yaitu adalah konsultasi. Perusahaan ini perlu berkonsultasi dengan masyarakat lokal untuk memahami kebutuhan dan prioritas mereka supaya tidak terjadi salah paham antara perusahaan dan masyarakat sekitar yang menyebabkan perusahaan itu bisa menjadikan kerugian. Yang kedua yaitu kolaborasi. Perusahaan dan masyarakat lokal dapat berkolaborasi untuk mengidentifikasi solusi yang saling menguntungkan. Hal ini juga saling menguntungkan untuk perusahaan itu sendiri, karena dengan berkolaborasi dengan masyarakat sekitar, perusahaan terbantu untuk pemecahan solusi-solusi CSR atau yang lainnya yang terkait dengan sosialisasi. Yang ketiga yaitu adalah pemberdayaan. Perusahaan dapat memberdayakan masyarakat lokal dengan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan pelatihan.
Yang selanjutnya yaitu adalah mendorong inovasi dan kewirausahaan. Inovasi yang pertama ini adalah inovasi. Perusahaan dapat mendorong inovasi dengan menyediakan sumber daya, pelatihan, dan dukungan bagi pengembangan produk dan proses baru. Yang kedua yaitu adalah kewirausahaan. Perusahaan dapat berinvestasi dalam kewirausahaan dengan memberikan akses ke modal, mentoring, dan peluang kerjasama. Yang ketiga yaitu adalah pertumbuhan. Dengan adanya inovasi dan kewirausahaan yang didukung, perusahaan dapat bisa mendorong untuk pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang baru. Pentingnya keterlibatan perusahaan dalam pembangunan, yaitu sebagai pembangunan ekonomi dan sosial yang sangat penting. Melalui dari berbagai inisiatif, perusahaan dapat memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melindungi hukum, dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Tapi semua itu ada juga dalam tantangan pertumbuhan perkembangannya. Yang pertama yaitu korupsi. Korupsi ini bisa menghambat pertumbuhan dan efisiensi sebuah pembangunan karena korupsi ini sudah merajalela di negara ini yang menyebabkan sebuah hal itu menjadi kebiasaan bagi masyarakatnya. Yang kedua adalah ketergantungan sumber daya alam. Dengan ketergantungan tersebut bisa menghadapi risiko penurunan harga dan ketersediaan. Yang ketiga adalah kesenjangan teknologi. Kesenjangan teknologi adalah perbedaan akses teknologi antara negara maju dan berkembang, sehingga untuk perusahaan itu sendiri mengefisiensikan sebuah pembangunan itu menjadi sulit karena kurangnya kesenjangan teknologi yang ada pada negaranya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pemaparan materi yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.